Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lahu syafa'atun 'azam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma lam yukfar lahu. Sadaqallahul azim wa balaghana nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid was salawat khatibur wasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender ataupun main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, di setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas salat asar di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka persiapkan diri kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka kita selaku orang yang beriman, selaku orang yang berislam harus menjalankan yang namanya muamalah. Hablum minan nas. Jangan hanya kita di bulan Ramadan berpuasa, membaca Al-Quran, bertadarus, tapi sebelum Ramadan itu tiba, kita harus meminta maaf kepada sesama manusia. Kita harus memohon maaf kepada sesama handai tolan, apalah lagi kepada orang tua kita. Disadari atau tidaknya, kita bisa berada di posisi sekarang ini, di kantor sekarang ini, di jabatan sekarang ini adalah berkat sujud orang tua kita, berkat tangisan orang tua kita, berkat angkat tangannya orang tua kita. Bahkan rumah yang kita tempati saat ini mungkin adalah peninggalan orang tua kita. Bahkan mungkin kos-kosan, kontrakan yang kita ambil uangnya setiap bulan saat ini adalah peninggalan dari orang tua kita. Maka yang pertama sebelum memasuki datangnya bulan suci Ramadan adalah meminta maaf kepada orang tua kita. Kalau mereka masih hidup, maka kita kunjungi rumahnya, kita cium tangannya, kita buka tangannya, agar kita di bulan Ramadan nanti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Namun bila orang tua kita telah wafat, orang tua kita sudah tiada, maka kita kunjungi makamnya, kita ziarah ke kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang bisa aku lakukan ketika orang tuaku telah wafat?" Jawaban Rasulullah, "Na'am, iya ada." Dengan bersedekah atas nama orang tua kita, kita bisa berbakti kepadanya walaupun kita sudah berbeda alam. Tapi sedekah yang kita keluarkan, doa yang kita panjatkan akan sampai kepada orang tua kita yang telah wafat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur saat iman kalian masih lemah, kalian suka tidak menerima takdir. Sekarang fazuruha, diperbolehkan untuk berziarah kubur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua pekuburan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul menancapkan pelepah kurma yang masih basah di atas dua kuburan tersebut, seraya berdoa, mudah-mudahan pelepah kurma yang masih basah ini memanjatkan doa bagi si mayit dalam kuburnya. Begitu juga kita saat ini, tidak ada pelepah kurma dekat rumah kita, maka yang kita bawa adalah bunga yang masih segar. Mudah-mudahan dengan bunga tersebut meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit di dalam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'akum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Maka jangan heran, jangan kaget bila anak kita membangkang kita, bila anak kita sekarang susah untuk dinasehatinya. Itu adalah cerminan saat kita kecil dulu. Kalau dulu kita sering ikut nasihat orang tua, taat tunduk patuh kepada orang tua, maka anak kita sekarang pun akan tunduk patuh kepada kita. Namun tidak ada kata terlambat kita meminta maaf kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Panjatkan doa kepadanya, berikan doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Selain kita memanjatkan doa kepada orang tua kita, kita juga pun harus yang namanya belajar ilmu tentang puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma lam yughfar lahu." Sungguh celaka ada orang yang sehat di bulan Ramadan, punya kesempatan ibadah di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia tidak berpuasa tanpa uzur. Di bulan Ramadan dia menginjak-injak kesucian Ramadan. Karena orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya orang gagal di bulan Ramadan adalah karena dia durhaka terhadap orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah kepadanya, dapat bertadarus membaca Al-Qur'an, dapat berzikir kepada Allah, berpuasa dan melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terindah dalam hidup kita, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.